Sebab Tuhan baik, kasih setianya.
Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat pemeliharaan-Mu yang selalu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari bahkan sampai hari ini, Tuhan telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini untuk anugerah-Mu lewat kesempatan yang kami terima saat ini, sehingga kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat ibadah sore hari ini Engkau semakin memperbarui kehidupan kami, Engkau semakin membentuk hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami ingin memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami lewat pujian-pujian, lewat penyembahan kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada sore hari ini boleh menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader singkat komen musik ketua LCB yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Kau nyatakan dalam pelayanan kami. Pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi dan jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan menyertai. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, akan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala
kebesaran yang kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Kalau kita melihat situasi kondisi saat ini, ya, biar kita tetap hanya satu saja mengandalkan Tuhan Bapa kita, karena segala sesuatu itu seimbang. Ada sukacita, juga ada dukacita. Ketika kita diberkati Tuhan, di sana pun juga ada masalah. Itu namanya keseimbangan. Supaya kita tidak sombong, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau Bapak Ibu berdiri, biar kita hanya memiliki Tuhan Bapa kita menjadi bagian kita selama-lamanya sampai kita nanti masuk ke dalam surga. Hanya Kau milikku, Yesus. Segala sesuatu boleh mengecewakan, tapi satu hal, ketika kita menaruh harapan dan anggaran kita pada Tuhan, kita tidak akan pernah goyah dengan apapun. Situasi dia berubah, tapi ketika kita memiliki satu komitmen, satu kepastian bagian Tuhannya Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi Tuhan akan menolong, menopang, akan mengangkat kehidupan kita.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengubah sikap hati kita dan menetapkan kita di saat kita terjatuh. Haleluya. Firman berkuasa. Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Tiada sesuatu yang lebih indah yang harus kami ucapkan
selain mengucapkan syukur dan terima kasih, kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan oleh karena kekuatan kami, bukan oleh karena usaha kami, namun semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau mengantar kami di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk senantiasa Tuhan membawa kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun seringkali tubuh ini Tuhan menghalang-halangi, di dalam Tuhan niat kami ingin berbakti, namun Engkau menguatkan kami, sebab Tuhan ibadah ini adalah mengandung janji Tuhan. Dan pengharapan kami itulah yang kami memiliki satu semangat, sehingga apapun dalam kondisi kami tetap menghadap hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah harapan kami, kekuatan kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan untuk membawakan kekuatan bagi pemilihan kami Tuhan di dunia yang kadang penuh dengan kesulitan ini Tuhan, sehingga kami tidak memandang keadaan situasi dunia ini, tetapi kami tetap berpegang teguh atas firman-Mu yang senantiasa membawa kekuatan, penghiburan bagi perjalanan hidup kami. Dan Engkaulah Allah kami yang sanggup menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap situasi dan kondisi Tuhan. Inilah Tuhan, kami tetap memandang Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk senantiasa membukakan rahasia firman-Mu Tuhan untuk keperluan kehidupan kami, terlebih situasi pada saat ini Tuhan. Sehingga Tuhan, di dalam setiap firman-Mu Tuhan, boleh kami Tuhan hayati Tuhan di dalam firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami pulang dengan penuh damai sejahtera oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Jikalau ada roh jahat, roh iblis yang sengaja untuk mengganggu jalannya kepada kami, tidak ada Tuhan kuasa yang lebih besar kecuali kuasa Allah sendiri, pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan murah Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan pelindung kehidupan kita, semakin mengenal pribadinya dalam kebaikannya, dalam kebenarannya, dalam kekudusannya, bahkan dalam kesempurnaannya. Pujian yang terakhir tadi sangat luar biasa. Dalam kehadiran kita pada sore hari ini betul-betul menjadi anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menegakkan kita ketika kita lemah. Firman Tuhan akan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita ketika kita putus asa. Karena di dalamnya ada satu kuasa, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Nah, sebabnya kalau kita ini menjadi anak Tuhan yang mengasihi kepada Tuhan, itu pasti cinta akan firman Tuhan. Dan mungkin anak Tuhan mengatakan mengasihi Tuhan, anak Tuhan cinta kepada Tuhan, tetapi tidak haus akan kebenaran Tuhan, tidak haus akan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, biarlah hati kita juga mengasihi firman
terpujilah nama daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. Kristus meninggalkan teladan. Ya, puji Tuhan. Ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan. Jadi biarlah kita tidak melihat situasi dan kondisi, kita tidak melihat si A, si B, si C, tetapi biarlah pandangan mata hati rohani kita tertuju kepada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kehidupan kita, supaya kita mengikuti teladannya. Bagaimana kita bisa mengikuti teladannya kalau kita tidak memperhatikan pribadinya? Kalau Tuhan ada di depan kita, kita ada di belakangnya. Ketika Tuhan berjalan, kita mengikuti di belakangnya. Itulah kekristenan. Mengapa disebut Kristen? Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang dilakukan Kristus, itu yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya istilah dari Kristen. Yang pertama kali sebutan itu terjadi di Antioquia untuk membedakan antara orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya disebut Kristen, karena mereka mengikuti Kristus. Apa yang dilakukan Kristus, itulah yang dilakukan oleh orang percaya, sehingga layak untuk menyandang sebutan Kristen ini, karena mereka mengikuti teladan Kristus. Terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pas ayat 20 itu berbicara masalah perbuatan baik. Kristus juga meninggalkan perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Jadi Tuhan tidak sebatas mengajar, tetapi dia langsung memberikan teladan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, jadi memberikan teladan langsung ya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau ayat 20 ini berbicara masalah kebaikan, selama hidup Tuhan Yesus tidak pernah melukai orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah merugikan orang lain. Selalu dia menebarkan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati pun dibangkitkan tanpa biaya seperti saat ini. Kalau Tuhan Yesus seperti kita sudah kaya, tidak. Tetapi tidak seperti ini yang dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan telah meninggalkan teladan dalam kehidupan kita supaya kita mengikuti jejaknya. Ya, jadi apa yang dilakukan Tuhan yuk kita lakukan. Apa yang dilakukan Tuhan yuk kita kerjakan. Walaupun sudah melakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan, tapi masih banyak orang yang nggak senang, masih banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sampai dia harus dibawa ke Kalvari. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi ketika kita berbuat baik, belum tentu orang itu bisa senang dengan kita.
Nah, itu sebabnya ketika kita menerima hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, dan dia telah menderita dalam melakukan perbuatan baik. Jadi jangan pernah kita kecewa kalau kita melakukan perbuatan baik sehingga kita harus menderita. Jadi penderitaan di sini jangan diasumsikan kekurangan makan, ya, nggak punya ini, nggak punya itu, bukan. Jadi yang dimaksud menderita di sini berkaitan dengan jiwa kita. Gak enak kalau orang sudah melakukan perbuatan baik tetapi tidak diresponi dengan baik. Itu menderita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia gak pernah berbuat dosa selama ada di dalam dunia. Tetapi masih saja banyak orang waktu itu tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan muridnya pun yang bernama Yudas menjualnya. Yudas pun menjualnya. Padahal Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepadanya. Ya, walaupun dia dikatakan oleh Tuhan dia seorang pencuri, tetapi Tuhan selalu mengampuni, tidak pernah dipecat dari jabatannya sebagai bendahara. Coba kalau dunia ini ngerti mencuri itu, apalagi jadi bendahara, nggak usah nunggu besok, hari itu juga diberhentikan. Tuhan sudah tahu kalau Yudas itu mencuri, tetapi Tuhan tidak pernah memecat. Artinya itu Yudas tetap masih diberikan kesempatan untuk berubah. Ternyata Yudas tidak berubah, malah menjual Tuhan. Ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disengsarakan, lalu Yudas melihat apa yang dialami oleh Tuhan saat itu. Yudas menyesal. Dia mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang benar. Yudas menyesal, tapi penyesalannya itu salah. Tidak datang pada Tuhan minta ampun di sana, justru uang yang diterimanya dia lemparkan ke dalam bait Allah dan dia menggantungkan diri. Tapi dia sudah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang benar. Jadi tidak ada kesalahan yang patut dihukum mati. Demikian pula setelah dia di hadapan Pilatus, Pilatus juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada salah, tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Dia melakukan kebaikan, dia menebarkan kebenaran. Tetapi banyak orang saat itu berseru, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus mencuci tangan bahwa dia tidak ikut campur dengan masalah ini, karena dia sudah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang benar menurut hukum, tidak melanggar hukum, dia tidak bersalah, apalagi harus dijatuhi hukuman mati. Ini dalam pengadilan. Namun Pilatus kalah dengan massa saat itu. Jadi keadilan diputarbalikkan. Dia tidak berdiri di atas kebenaran, tetapi berdiri di atas maunya orang banyak saat itu, maunya massa, sehingga dia harus disalibkan. Tetapi dia sudah memberikan pernyataan bahwa dia adalah pribadi yang benar, yang tidak ada kesalahan, apalagi harus menerima hukuman mati, harus menderita. Menderita bukan oleh karena dosa, itu ayat sebelumnya akan begitu. Menderita bukan karena dia seorang pembunuh, bukan seorang pencuri, bukan seorang pembohong, tetapi dia menderita karena berbuat baik, menderita karena berbuat yang benar. Harus menderita.
Kalau kita masih terikat dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini, berarti kita bukan warga negara kerajaan surga. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, kita disalahkan, ya sudah, nggak usah kita protes. Ya. Tetapi biarlah kita menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita memang bukan warga dunia ini, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Ya, Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mereka empunya, mereka adalah warga kerajaan surga. Siapa? Mereka yang hidup dalam kebenaran. Kalau waktu itu memang betul-betul dianiaya. Orang-orang percaya saat itu memang harus berjuang menghadapi orang-orang yang seperti ini. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan saat itu menghadapi penganiayaan secara fisik. Rasul-rasul semua mendapatkan tekanan seperti ini. Paling tidak di penjara, dan banyak yang meninggal oleh karena hidup dalam kebenaran ini. Kalau saat itu memang betul-betul teraniaya hidupnya, teraniaya, tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap kuat, karena Kristus sudah memberikan teladan dalam kehidupannya. Nah, sebabnya ketika kita memandang kepada Kristus, itu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mungkin lemah, bisa saja itu terjadi. Marilah kita tidak memandang si A, tidak memandang si B, tetapi marilah kita tetap memandang kepada Kristus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang ini tidak seperti pada waktu itu. Ya, kita tidak dianiaya, tidak teraniaya saat ini. Tetapi marilah kita tetap hidup dalam kebenaran. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah di sana kita tetap melakukan kebenaran. Apapun profesi kita, jadilah anak Tuhan yang benar. Kalau saudara bisnis, jadilah bisnis yang benar. Kalau saudara sebagai karyawan, jadilah karyawan yang benar. Kalau saudara sebagai pendidik, jadilah pendidik yang benar di sana. Apapun profesi kita, biarlah kita tetap menebarkan kebenaran, kebenaran dan kebenaran, kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Karena itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang kita lakukan, karena Kristus telah memberikan teladan dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, kalau kita ini tidak melakukan hal ini, ya kita sebenarnya nggak layak kalau disebut pengikut Kristus. Bagaimana kita menjadi Kristen? Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus kalau hidup kita bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus? Kan tidak mungkin. Kalau orang itu pengikut, berarti mengikuti. Kata dasar mengikut, ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus. Harus kita lakukan. Walaupun mungkin itu sakit, ya,
Sakit untuk daging kita itu sama dengan teraniaya ketika kita hidup benar. Karena banyak orang itu senang ketika mendapatkan sesuatu dengan jalan yang tidak benar. Mungkin dengan jalan yang benar, saudara kok lama ya punya rumah, tetapi teman saya kok cepat. Bagaimana caranya supaya cepat punya rumah? Jalannya nggak benar, pekerjaannya nggak benar, mendapatkan uang nggak benar, karena ingin dengan jalan yang cepat. Ini sama dengan teraniaya, ini menderita. Ya. Kalau kita melihat yang lain kok cepat beli ini, beli itu, kita bisa tergoda ketika kita hidup benar sesuai dengan jalurnya Tuhan. Itu menderita, tapi tidak masalah. Ya. Mau dunia ini tidak lama kita tinggalkan, tidak lama lagi kita tinggalkan, sesuai dengan usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ya. Yuk, mumpung ada kesempatan, tetap menebarkan kebaikan, menebarkan kebenaran. Puji Tuhan. Ya, lanjut 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kristus juga memberikan teladan penderitaan badani. Jadi lahir riak. Kita kalau Tuhan izinkan harus menderita, kita juga siap untuk menerimanya ini. Ya, walaupun kita sudah melakukan kehidupan yang benar. Menderita bukan karena berbuat dosa. Jadi kalau orang itu mau menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau orang itu berhenti berbuat dosa, itu menderita secara badani, secara lahirnya menderita. Ya. Karena daging ini keinginannya untuk berbuat dosa. Daging itu senang kalau berbuat dosa, dan tidak ada dosa yang gak enak. Tidak ada dosa yang tidak menyenangkan. Semua dosa itu menyenangkan. Tapi perhatikan, itu akan membawa kepada kematian di dalam hidup kita. Daging kita senang, lahiriah kita senang, tetapi kita dibawa menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau orang itu berhenti berbuat dosa, itu menderita, susah. Kalau saudara dulu seorang pemarah, berhenti untuk menguasai marah, ketika digoda mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin tetangganya, saudara tidak marah, itu sakit. Tidak marah itu saja sakit ketika kita disakiti, ketika kita dilukai hati kita. Itu menderita. Kalau saudara sudah berbuat yang benar, sudah berbuat yang baik, tetapi ada orang yang membuat saudara melakukan ini, melakukan itu, artinya ada orang lain yang membuat gosip, wah itu juga menyakitkan.
Kalau saudara tidak marah, saudara bisa menahan diri. Itu adalah penderitaan badan. Jadi orang yang berhenti berbuat dosa itu menderita. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara terbiasa untuk berkata kotor, berhenti itu juga susah. Itu sengsara. Saudara biasa nggak setia kepada Tuhan, dituntut untuk setia, sengsara itu. Ya seperti sore hari ini, itu sengsara. Untuk badan itu sengsara. Lebih baik mungkin saudara di rumah, apalagi sudah seharian kerja, lebih baik istirahat. Jadi kalau saudara berani bangun, bertindak, melangkah untuk ke gereja, mencari kebenaran, itu menderita secara badan. Waktu yang singkat ini mari jangan kita pergunakan untuk berbuat dosa. Sudah banyak waktu yang kita lakukan. Sudah banyak waktu di mana kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang gak selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi waktu yang singkat ini mari kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, walaupun kita harus menderita. Berhenti untuk berbuat dosa. Inilah jalan yang harus kita lewati. Sama seperti Kristus. Selama Kristus ada di dalam dunia ini, tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita memang kodratnya adalah kodrat dosa. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 di sana disebutkan bahwa sejak dari kandungan kita itu dapat dosa. Jadi status kita itu orang berdosa. Itu dosa warisan, dosa keturunan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dosa turunan itu dipatahkan di sana. Ya, tak selesai dari dosa keturunan ini. Tuhan ampuni ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yang harus kita pangkas dosa perbuatan ini. Dari dosa keturunan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah, dosa perbuatan ini harus kita yang menyelesaikan. Bagaimana? Berhenti. Harus berhenti. Jadi setiap orang percaya untuk menerima kemuliaan memang harus lewat proses ini. Proses ujian. Berhenti berbuat dosa itu sakit. Ini ujian. Jadi kita tidak perlu kaget ya, dengan apa yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat. Tetap ayat pasal tadi, ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinyatakan karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama
kalau kita melakukan kebenaran walaupun harus menderita. Ini sebagai ujian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Petrus menulis surat ini, Petrus punya pengalaman yang mengecewakan hatinya Tuhan, supaya ini tidak terulang kembali di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dianiaya belum sampai disalib, masih dianiaya. Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dia takut untuk menyatakan sebuah kebenaran ini kepada orang-orang yang saat itu ada di sekitarnya. Malah dia menyatakan bahwa dia tidak mengenal dia tidak tahu siapa dia. Dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan imannya. Dia berani menanggung penderitaan bersama dengan Kristus saat itu. Ini pengalaman pahit yang dialami oleh Petrus. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Petrus, dan Petrus memang menyesal saat itu. Tuhan hanya memandang Petrus. Sudah terasa pandangan Tuhan kok berbeda. Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada Petrus. Tuhan hanya memandang kepada Petrus, dan saat itu ada ayat berpokok, dan Petrus ingat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, dan dia menyesal atas perbuatan. Dia menyesal oleh karena ingat firman Tuhan. Bagaimana orang itu bisa maju, orang itu bisa berubah, orang itu bisa sadar, orang itu bisa menyesal kalau firman Tuhan tidak pernah diingat. Nah, pengalaman yang baik ini supaya tidak terulang kembali bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu Rasul Petrus mengatakan di sana, ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacita dalam menghadapi ujian. Bersukacita ketika Tuhan izinkan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Bagaimana mungkin orang bisa bergembira, bersukacita ketika dalam ujian? Ujian sekolah saja, anak-anak bisa stres menghadapi ujian. Tidak bersukacita. Sukacitanya kalau gurunya mengatakan besok libur, waduh. Hore, tepuk tangan, libur. Besok ulangan, langsung pegang kepala. Itu anak sekolah ujian saja sudah membuat takut, tidak bisa bergembira. Nah, kita ini tidak ujian sekolah, tapi ujian kehidupan. Tetapi harus kita responi setiap ujian yang Tuhan izinkan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Karena di balik peristiwa ini Tuhan akan menyediakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak lewat proses ini. Semua saya yakin akan mengalami hal ini. Walaupun ujiannya itu tidak sama satu dengan yang lain, tetapi proses ini harus kita lewati. Nah, itu makanya Rasul Petrus mengingatkan ketika itu datang, jangan
lewat proses inilah kita akan menerima kemuliaan ketika Tuhan nanti menyatakan dirinya. Dalam kemuliaannya kita juga menikmati kemuliaan yang sama seperti yang Tuhan rasakan saat ini. Ya, puji Tuhan. Ya, jangan sampai kita menderita oleh karena menjadi pembunuh, pengacau, penjahat, pencuri. Ya. Jadi kita malu kalau kita melakukan itu. Sengsara karena nyolong, sengsara karena mencuri, ya. Karena membunuh, ya. Karena jadi penjahat, karena jadi pengacau. Seharusnya kita malu kalau kita sengsara oleh karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus bangga ketika kita menderita, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Menderita oleh karena berbuat yang baik. Kita harus bangga. Ya, puji Tuhan. Memang ini proses yang harus kita lewati. 2 Korintus pasal 4, 1 ayat lagi. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ini Rasul Paulus sangat luar biasa. Setiap hari tidak ada waktu bagi dia tidak menghadapi maut. Ya, katakan setiap hari, ya, setiap hari, bukan 1 minggu, 2 minggu sekali, setiap harinya menghadapi maut. Ya. Dan itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi supaya kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam hidupnya. Ini yang harus kita kenakan di dalam hidup kita saat ini. Kristus saat ini sudah ada di surga. Yuk kita kenakan pribadinya dalam kehidupan kita saat ini. Biarlah bukan hidup kita yang nampak, tetapi biarlah hidup Kristus yang nampak di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan 1 Petrus tadi, aku telah meninggalkan teladan bagi. Ya, mari kita ikuti teladannya. Saat ini kita nyatakan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun tempatkan kehidupan kita, biarlah di sana Kristus boleh dinyatakan dan Kristus boleh dimuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita pujikan satu pujian, bagikan bejana. Mari kita serahkan hidup kita untuk selalu dibentuk oleh Tuhan, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kita kenangkan kehidupannya dalam kehidupan kita saat ini.
kehidupan kami. Sejauh mana pengiringan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa dibawa untuk lebih mengerti di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Bapak. Sungguh firman membentuk di dalam setiap kehidupan kami, supaya hari demi hari kehidupan kami semakin sempurna oleh karena firman. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dalam setiap hati kami, supaya benar-benar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kehidupan kami benar-benar Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Bapak. Namun jika Bapak masih menemui di dalam kehidupan kami, Bapak masih hidup di dalam kebimbangan, atau Tuhan, oh haleluya, kurang benar di hadapan Engkau, ampuni segala dosa kami. Tetapi kami rindu Bapak nantiasa disempurnakan oleh firman, sehingga kehidupan boleh benar-benar kami, oh haleluya, menjadi apa yang sesuai dengan kehendak oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak, begitu besar kasih Bapak kepada kami, yang senantiasa membawa kami untuk hari lebih hari mengerti apa yang menjadi kehendak. Terima kasih Pak bagi hamba-Mu yang sudah banyak menaburkan begitu kebenaran firman. Kau pakai hamba lebih jauh lagi, Kau memberkati di dalam segala pelayanannya, segala persiapan apapun yang disampaikan hamba-Mu benar-benar boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Pak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kegiatan ibadah berjalan seperti biasa. Hari Jumat ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6.15 menit. Hari Minggu ibadah Raya 1 tetap jam 7, ibadah Raya 2 tetap jam 9 pagi. Nanti pada tanggal 13 itu hari kenaikan Isa Al-Masih. Ibadah kita dimulai jam 7 pagi, hanya 1 kali. Kalau mereka nanti sholat Id ya, kita ibadah di gereja, tidak masalah, kan sama-sama. Ya, diadakan hanya 1 kali jam 7 pagi. Lalu setelah itu biasanya ada doa 10 hari. Namun doanya dimulai hari Senin. Jadi setelah Jumat 1 tidak ada dulu, ya karena kita menyesuaikan situasi. Mulai hari Senin. Di Senin, hari Senin dan seterusnya ada doa di tempat ini. Setiap sore jam 5:30. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita berdoa ya untuk
jam untuk Ibu Mestia. Serahkan kesempurnaan kesehatan Bapak Bambang ke dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Jamah mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilur Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelangsungan pembangunan tempatan parkir dan kami serahkan. Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk Ibu Nini yang hari ini mendapat tugas yang baru di Palembang. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, situasi yang baru, karyawan yang baru, supaya tetap boleh menjadi berkat di sana dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat memulihkan bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin. Tuhan Engkau berkati supaya bangsa ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya, biarlah mereka sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Dengan demikian membantu pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kami menyerahkan para hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, taruhkan hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan Tuhan, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari rekrut sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademinya maupun non akademinya. Jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati